adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan baik ya adik-adik. Saat ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang bisa kami rasakan hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami sungguh-sungguh bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Dilanjutkan dengan pasal yang ke-7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-60. Nah adik-adik, seorang murid Yesus adik-adik, namanya adalah Stefanus. Dia penuh dengan karunia dan kuasa. Stefanus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka tidak senang dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Stefanus. Tetapi adik-adik, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, karena Roh Kudus berkuasa atas Stefanus. Nah adik-adik, sehingga orang-orang itu membawa Stefanus di hadapan pemimpin agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Ia terus-menerus memiliki keberanian dan terus-menerus menerangkan tentang rencana Allah melalui Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan adik-adik, Stefanus juga berpidato. Dan di dalam pidatonya itu dia berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Kamu telah membunuh Dia yang diutus oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus." Adik-adik, ketika para pemimpin mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus, mereka mulai menyerang Stefanus adik-adik dan melemparinya dengan batu. Sementara Stefanus dilempari dengan batu adik-adik sampai sekarat, ia malah berlutut adik-adik. Dan dia berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka." Kemudian ia mati. Adik-adik, sungguh luar biasa ya bagaimana Stefanus setia sampai mati untuk mempertahankan
kebenaran. Bagaimana Stefanus tetap melakukan hal yang benar, dan semuanya itu dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa ya yang kita pelajari dari cerita pada hari ini? Adik-adik, yang perlu kita pelajari dari Stefanus adalah bahwa kita tidak perlu takut di dalam menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. Meskipun adik-adik mungkin di sekolah kita hanya sedikit ya dibandingkan dengan yang lain, ya Kristen hanya sedikit, tetapi ada banyak yang lain yang beragama yang lain yang berbeda dengan kita. Namun kita tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita tetap berani untuk menyatakan kebenaran. Dan pasti adik-adik seperti halnya Stefanus, dia diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk Stefanus mampu, bahkan untuk kita mampu untuk menyatakan kebenaran. Bahkan adik-adik, contohnya kita pergi makan di rumah makan, jangan lupa berdoa ya adik-adik. Ya, jangan lupa berdoa meskipun di sekitar kita banyak orang. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan. Kalau dia udah sampai di rumah makan, karena dia malu untuk berdoa karena banyak orang yang bukan seagama dengan dia, maka dia tidak berdoa. Itu contohnya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berdoa ya. Ketika kita makan, kita harus berdoa. Nah, itu contoh-contohnya ya adik-adik, dan masih banyak lagi ya. Meskipun itu di sekolah ya, seperti yang kakak bilang tadi, tetap jadilah anak Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang tetap menyatakan kebenaran. Kemudian yang kita pelajari dari Stefanus adik-adik, yang kedua adalah kita belajar dari Stefanus untuk bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana adik-adik ketika Stefanus dilempari dengan batu sampai sekarat, namun dia masih bisa berlutut. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita belajar dari Stefanus untuk mengampuni setiap orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah adik-adik, jangan menyimpan kesalahan orang ya. Harus mau memaafkan. Memaafkan saudara, memaafkan teman. Mungkin teman kita yang mengejek kita atau mengolok-ngolok kita. Kita harus bisa memaafkan teman kita, dan jangan menyimpan kesalahan teman itu di dalam hati kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah mati di salib, dan Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak pada hari ini. Biarlah semuanya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Amin. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat pada sore hari ini. Mengingatkan kami Tuhan pada hari ini, kami belajar dari Stefanus untuk senantiasa menyatakan kebenaran dimanapun kami berada, karena kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan, kami belajar dari Stefanus untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Bila Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk bisa mengampuni, sehingga kami juga dapat senantiasa bersinar, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak hebat. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah
menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.